Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus buat hari yang baru, buat bulan yang baru. Dan kami percaya berkat dan kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Pagi hari ini kami mempersiapkan hati kami, keluarga kami. Kami mau bawa korban syukur pujian kami kepada Tuhan. Penyembahan kami dalam ibadah kami. Biarlah dari awal sampai akhirnya Tuhan kami boleh menikmati Tuhan. Memuji menyembah Engkau. Persekutuan dengan Engkau. Dan menerima hidupnya Kristus. Yaitu firman-Mu yang hidup dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sepanjang ibadah hari ini ada pengurapan, ada kuasa, ada hadirat Tuhan yang melawat setiap kami. Baik ya Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti di tempat ini, demikian juga di seluruh rumah-rumah dimanapun umat-Mu kami berada. Ada kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas melawat, memulihkan dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh yang melayani. Pengurapan yang baru, yang khusus, yang luar biasa menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati kota kami, kota Pekanbaru dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Seluruh Riau dipenuhi kemuliaan Allah. Seluruh Sumatera bahkan Indonesia dipenuhi kemuliaan Allah. Diberkati oleh Tuhan. Di tengah segala keadaan pandemi ini, kami percaya Tuhan Engkau yang pegang kendali. Yang terus memberkati, menolong bangsa ini untuk menang, melewati semua keadaan Tuhan Yesus, melewati semua pandemi ini. Berkati Presiden, Wakil Presiden kami. Seluruh pemerintahan pusat sampai daerah diberkati seluruh jajarannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau yang pegang Tuhan Yesus Kristus, seluruh Tuhan orang-orang, bahkan Tuhan Yesus seluruh tenaga kesehatan, Engkau yang menolong, memberi mereka Tuhan kekuatan, memberikan mereka kekuatan yang dari Tuhan, kesembuhan buat semua yang sedang mengalami terpapar, baik di rumah-rumah isolasi, lawatan dan gelombang kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami lepaskan kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin rohani kami, gembala pembina kami Tuhan Pak Niko, keempat wakilnya dan keluarga besar GBI Gatot Subroto. Berkati Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Ricky Nelson Tampu Bolon. Tuhan memberkati keluarga besar, demikian juga Mami, keempat putra putri beliau dan seluruh gereja BIK ya Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus mencurahkan roh-Mu, Pentakosta, gelombang yang ketiga, dahsyat melawat kami, bekerja di tengah-tengah kami. Kebangkitan generasi Yeremia terus terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami, biarlah lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, perbuatan Tuhan, karya Tuhan dinyatakan dan memenuhi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap ya Tuhan Yesus memulai ibadah kami, memuji menyembah Tuhan, meninggikan Yesus Raja segala Raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan-Nya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan-Nya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduk akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. bila nanti telah tiba waktumu, Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
rendahkan diri, sujud dan berdoa. Puji nama Tuhan, Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, haleluya. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, bahkan berlimpah bagi setiap hidup kita, amin. Saya ingin menyapa bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini secara online. Percayalah bahwa kuasa dan kasih Tuhan tidak terbatas, amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus, kami bisa sampai hari ini ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, ada rencana-Mu yang indah bagi setiap hidup kami, yang sudah Engkau sediakan ya Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami bawa penyembahan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber kekuatan bagi setiap hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak dan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus saudara. Tuhan Yesus adalah sumber kuat kita, yang percaya katakan amin. Yeay. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah sumber kuat kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dia sumber kekuatan kita selama-lamanya. Katakan, hanya Kau, hanya Kau milikku di surga. Katakan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sumber kekuatan kita. Haleluya. Biar hari-hari ini kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Yeay.
Mari katakan dari hatimu. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber Tuhanku. Come on saudara, nyatakan dari hatimu. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan selamanya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, yang baik, yang setia bagi setiap hidup kita. Come on. Haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara. Yeay. Biar ini menjadi doa setiap kita, saudara. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari katakan, dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya. Katakan janjinya, janjinya bagi kita yang dikasih-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atas bumi. Bangkitlah hai umatnya, jadi bawa. Katakan pada dirimu saudara, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Roh Tuhan yang memampukan setiap kita. Katakan bersama, dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Mari terima janjinya saudara, yang dikasih-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atas bumi. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi. Mari tunjuk kanan kirimu, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang memampukan setiap kami untuk kami tetap kuat di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu. Jadilah kuat oleh kuat. Katakan dengan iman, jadilah kuat di dalam. Sekali lagi, jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan.
tepuk tangan yang layak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, saya percaya saudara, bukan karena kehebatan kita kuat sampai hari ini, tetapi karena Roh Tuhan yang memampukan kita kuat, bukan hanya sampai hari ini saudara, tetapi sampai selama-lamanya kita kuat di dalam Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Mari saudara kita persiapkan persembahan kita yang pertama saudara. Sebelum kita membawa persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini Tuhan, di mana kami boleh membawa persembahan kami yang pertama ya Tuhan. Persembahan ini kami tujukan untuk persembahan misi daerah dan pedesaan, dan untuk persembahan perawatan dan renovasi gereja. Kami bawa persembahan ini dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada pengumuman saudara bagi saudara yang berusia 19 sampai 24 tahun. Kita akan mengadakan audisi PPW Youth. Impact Mursi Departemen Gereja BSCC akan mengadakan audisi musik untuk anak-anak muda kelompok usia youth 19 sampai 24 tahun. Dalam bidang pelayanan itu ada vokal, keyboard, gitar, bass, drum, biola, dan saksofon. Bagi anak-anak muda yang mempunyai talenta di bidang yang disebutkan di atas dan rindu untuk melayani, dapat mengikuti audisi musik dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sudah lahir baru, sudah dibaptis selam, sudah lulus KOM 100, mau berkomitmen, dan yang terakhir mendapat rekomendasi dari Kadep Youth dan Ketua KUL. Dan bagi anak-anak muda yang mau mendaftar, bisa menghubungi saudari kita Maria Panggabean dengan nomor HP 0813 6529 7108, dan saudari kita Hot Maria Simamora dengan nomor HP 0822 85 65 2680. Pendaftaran terakhir paling lambat hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, dan akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan.
perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita panggil nama yang ajaib itu. Katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan nyatakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Come on, lebih lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, oh, agar indah bagimu. Mari dimanapun kita berada, saudara, sambut Dia yang menyatakan, menjadikan hidup kita indah. Haleluya. Tuhan melihat setiap engkau yang beribadah,
Engkau bertepuk tangan bersama-sama menyambut dia. Haleluya. Mari semua kita dimanapun kita berada, kita angkat tangan kita bersama-sama, katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bayi-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Terima hadiratnya mengalir, memenuhi hidup-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima aliran hadiratnya membawa kasih, menjamah hatimu yang terluka, membawa kasih, memberi kekuatan kepada engkau yang lemah, membangkitkan semangat bagi engkau yang putus asa. Terima aliran hadiratnya. Terima aliran kuasanya. Di dalam hadiratnya membawa kesembuhan bagi engkau yang sakit. Terima aliran hadiratnya. Kuasanya mengalir. Engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Terima jamahan tangannya menjamah setiap engkau. Engkau yang ketakutan, terima aliran kasih-Nya melenyapkan ketakutan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua boleh dengan segenap hati kami datang menghadap tahta kudus-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, perjumpaan dengan Engkau akan membawa pekerjaan-Mu dalam hidup kami nyata. Perjumpaan dengan Engkau membawa terobosan terjadi dalam hidup kami. Kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau menemukan setiap kami bersungguh hati merindukan Engkau, membuka hati kami, menerima Engkau bekerja oleh firman-Mu yang dinyatakan oleh Roh Kudus-Mu. Kami terima tuntunan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bulan Agustus hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami bukan hanya boleh hidup, kami bukan hanya boleh sehat, tapi kami mau tetap tertanam, kami mau tetap bertumbuh, kami mau tetap berbuah, kami mau tetap berkarya, kami mau tetap berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Hidup kami tidak sia-sia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari semua yang mau menerima berkat Tuhan yang tertinggi dan yang terbesar katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Merdeka. Ya, ini bulan kemerdekaan kan Saudara, puji Tuhan. Ya, kita tidak ada yang diikat oleh situasi keadaan
Apapun yang sedang terjadi, saudara, firman Tuhan berkata berbeda dengan apa yang kita dengar. Yaitu apa? Kita dengar satu pernyataan yang berkata, habis gelap, terbitlah terang. Bagaimana kalau gelap masih ada? Tuhan tetap datang di tengah kegelapan itu. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Tuhan membawa apa saudara? Ya, terang muncul dari kegelapan itu, di mana Yesus yang mati, saudara, itu adalah kegelapan bagi murid-muridnya, kegelapan bagi dunia, saudara. Karena memang betul Yesus menanggung kegelapan itu, saudara, menanggung dosa itu. Tapi dia bangkit membawa terangnya dari kegelapan itu. Haleluya. Sehingga bagi kita semuanya, hidup tetap damai sejahtera, hidup tetap bersemangat, hidup tetap berkarya, berbuah memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari saya mengajak kita untuk menerima apa yang Tuhan taruhkan kepada kita mengawali bulan Agustus ini. Saudara, kita bersyukur Tuhan memberikan bukan hanya penghiburan, kekuatan, saudara, tapi Tuhan memberikan tuntunan bagi kita semuanya. Nah, inilah apa yang Tuhan akan tuntun kepada kita, saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Mari Bapak Ibu Saudara, semua kita mengikuti, kita tetap membaca ayat Alkitab dari hati kita dengan suara kita yang terdengar, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mari kita baca. Sebab itu Tuhan nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tahun lalu pemerintah kita mengumumkan bahwa tahun 2021 awal nanti sudah ada vaksin. Sehingga diperkirakan pada bulan awal, ya bulan-bulan awal atau bulan Januari, Februari sudah boleh berjalan. Dan saudara, diharapkan keadaan pada pertengahan tahun mulai ada perbaikan demi perbaikan, saudara. Tapi ternyata keadaannya tidak seperti yang diperkirakan. Tentu manusia bisa saja merancangkan, memperkirakan sesuatu, itu baik, saudara. Nah, tetapi saudara, keadaan ternyata tidak menjadi lebih baik. Bahkan bisa dikatakan, saudara, keadaan saat ini lebih buruk daripada keadaan sebelumnya, saudara. Nah, saudara, apa sih sebenarnya menjadi jawaban atas situasi yang terjadi ini, saudara? Saudara kasih Tuhan Yesus, orang-orang pada ketakutan, tentu itu hal yang manusiawi, saudara. Tetapi apa yang menjadi jawaban? Ketakutan tentunya tidak menolong kita, saudara. Tapi bisa membuat keadaan kita menjadi tidak lebih baik, saudara. Nah, firman Tuhan ini, saudara, berbicara tentang dua hal. Yang pertama, ini firman yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Tuhan itu menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Ketika Tuhan membuat semua persiapan, saudara, untuk turun dalam rupa manusia. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia rindu menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, saudara. Dan terlebih dahulu dia harus sampaikan kepada para nabi. Supaya apa? Supaya jelas, legalitasnya jelas, saudara. Supaya jelas dasar iman percaya kita, bahwa kita percaya Yesus ini adalah Kristus, Yesus ini adalah Juru Selamat, Yesus ini adalah Mesias Tuhan yang turun dari surga itu, saudara. Kita punya dasar yang jelas, maka itu dia harus tunjukkan kepada para nabi di banyak kitab terlebih dahulu, saudara. Tapi bukan dia mau berlama-lama, saudara. Dia menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya. Dan saudara, itu ribuan tahun lalu, saudara.
Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini, Tuhan tidak lagi menanti-nantikan. Tuhan sudah menggenapinya. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya. Bagi kita ayat ini hari ini, kita rayakan bersama-sama saudara. Saya mau katakan kepada saudara yang mengikuti ibadah, dimanapun engkau berada, di gereja ini maupun di rumahmu saudara, ketahuilah Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Kasih-Nya tetap selama-lamanya. Kasih-Nya mengasihi semua manusia, sekalipun manusia berdosa. Justru Alkitab berkata, Dia bukan mencari orang benar, karena tidak ada seorang pun benar. Dia mencari orang berdosa. Dan Dia tahu manusia gak mampu lepas dari dosanya, maka itu Dia mencari yang berdosa, saudara. Ya, nggak mungkin manusia bisa membenarkan dirinya, saudara. Lalu firman Tuhan berkata, saudara, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, saudara, ayat ini juga berbicara kepada kita hari ini, saudara. Tuhan yang sudah menyatakan kasih-Nya menanti-nantikan. Apakah kita mau membuka hati kita? Apakah kita tidak mengeraskan hati kita lagi? Dia menantikan dengan sabar. Saudara, kalau pepatah dunia seringkali berkata, saudara, kesempatan tidak datang berkali-kali. Tapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, selama engkau masih bernafas, Yesus masih memberi kesempatan bagimu untuk menunggu kapan engkau membuka hatimu, kapan engkau merindukan Dia, kapan engkau menyadari engkau butuh Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya percaya di tengah situasi seperti ini, saudara, memang ada dua jenis kelompok orang, saudara. Orang yang pertama makin frustrasi, orang yang pertama makin lemah, mungkin malah nyalahkan Tuhan. Tapi saudara, makin lemah, makin frustrasi, bukan membuat keadaan kita makin baik, apalagi menyalahkan Tuhan, saudara. Dengarlah hari ini, engkau akan ketemu jawabannya, bahwa kita tidak pantas menyalahkan Tuhan. Justru di tengah keadaan situasi seperti ini, saudara, Tuhan mengizinkan terjadi untuk engkau melihat ada terang yang tetap bersinar di hatimu, di jalan-jalanmu, saudara. Ketika engkau mendengar firman ini, terang itu sedang bersinar. Dan justru di tengah keadaan seperti ini, aku akan membuat perbedaan. Orang yang sungguh beribadah, justru di tengah keadaan seperti ini akan tampil kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Dan itu ada dalam Yesus. Dan kalau engkau buka hatimu, engkau menerima Dia, engkau merindukan Dia, engkau membutuhkan Dia, engkau akan melihat perbedaan itu. Engkau akan tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Dia menantikan engkau. Apakah jawabmu, saudara? Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kasih yang besar ini, saudara, tidak akan sia-sia. Amin, saudara. Tidak akan sia-sia. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanannya Kau berikan bagiku, terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu besar. Sambut kasih-Nya, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku, terlalu besar, terlalu mahal. Jangan sia-siakan, saudara. Dan Dia pun begitu menghargai ciptaannya, menghargai semua manusia dengan memberikan dirinya berkorban bagi kita. Saudara, Dia gak mau hidupmu sia-sia. Saudara, sebab itu berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Di satu sisi Tuhan menanti-nantikan, anakku, aku sudah menggenapi janjiku. Aku sudah menggenapi firman-Ku.
Aku tahu engkau membutuhkan kekuatan, melebihi kekuatan manusia. Engkau enggak mampu hidup sendiri. Engkau menderita berjalan dengan caramu, dengan pikiranmu, dengan kehendakmu. Engkau menderita hidup dalam dosa. Engkau menderita tanpa kekuatan daripadaku. Aku menantikan kapan engkau mau membuka hatimu selebar-lebarnya untuk aku bekerja. Dan saudara, di sisi yang lain saudara, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Oh haleluya, pagi ini ibadah ini tidak sia-sia. Kenapa? Karena cinta Tuhan tidak bertepuk sebelah tangan. Tuhan menanti-nantikan engkau dan engkau juga menanti-nantikan Dia. Maka cintanya diterima, kasihnya bekerja dalam hidup kita semua. Apa yang terjadi saudara? Kalau keadaan baik bisa bahagia, saudara nggak perlu sekolah untuk itu, nggak perlu doa untuk itu. Tapi kalau keadaan seperti yang terjadi saat ini saudara, kita bisa tetap bahagia. Itulah yang namanya damai sejahtera yang melampaui akal. Kalau sebatas akal kita sukar, sulit untuk damai sejahtera. Yang mudahnya adalah gundah gulana, takut, khawatir saudara. Tetapi ketika kita bisa berbahagia di tengah situasi seperti ini, itu karena Tuhan yang bekerja, itu karena engkau menerima iman, itu karena engkau menyadari engkau dikasihi, itu karena engkau mau Tuhan mengisi hidupmu, memenuhi hatimu saudara. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita perhatikan saudara, memang pemerintah juga sudah menyampaikan bahwasanya orang yang sudah divaksin bukan berarti tidak bisa tertular. Dan juga bukan berarti tidak bisa menularkan. Dan ternyata apa yang disampaikan ini memang benar adanya saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebab itu apa sih jawaban atas situasi yang ada ini? Saudara, Tuhan mau memberikan more than vaksin. Apa itu? Tuhan mau memberikan kebahagiaan bagi kita semuanya. Saudara, kalau kita berbahagia, ilmu pengetahuan sudah membuktikan saudara, bagaimana kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita itu memberikan kita saudara endorfin, satu energi yang mampu untuk memberi kekuatan mengalahkan sakit penyakit. Meningkatkan imun kita saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Mungkin engkau menantikan kapanlah pandemi ini berlalu. Mungkin kau menantikan kapanlah keadaan ini lebih baik. Alkitab sudah membuktikan orang yang hidup bersama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Oh Yesaya 40 berkata, dia akan mendapat kekuatan baru. Dia makin lama terbang makin tinggi saudara. Haleluya. Alkitab sudah membuktikan orang-orang yang melekat dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Mereka bukan hanya kuat, tapi mereka dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Justru dalam keadaan yang seperti ini saudara, ada kesempatan untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Haleluya. Nah, apa maksudnya menanti-nantikan? Menanti-nantikan ini bukan bicara saudara tunggu di kamar, tutup mata, lalu ketiduran. Menanti-nantikan bukan berbicara engkau di gereja dari pagi sampai malam, saudara. Saudara, menanti-nantikan dalam bahasa Ibraninya salah satu kata yang dipakai adalah kafah. Kafah ini seperti tali ini saudara, kalau saudara lihat dia melilit. Ketika dia melilit seperti itu saudara, dia memiliki kekuatan. Saudara, tali yang melilit satu dengan yang lain ini juga saudara seperti lilitan dari satu tali. Kita lihat lagi gambar berikutnya, saudara, slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Nah, saudara lihat dari untayan tali satu demi satu saling melilit. Lalu kemudian apa lagi saudara?
Dari tali yang saling melilit ini, saling melilit lagi dengan tali yang berikutnya. Oh haleluya. Saudara lihat, tali saja kalau saling melilit satu dengan yang lainnya, dia bisa menjadi tali yang kuat. Haleluya. Tuhan mau melilitkan hidupnya dengan kita semuanya. Haleluya. Alkitab berkata saudara, jika aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, luar dalam Yesus. Amin saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita menjadi kuat, melekat dengan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, inilah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Yang tidak hanya tinggal nun jauh di sana dan bicara cinta tanpa nyata. Tapi dia bukan hanya sudah turun. Manusia menolak dia. Penolakan manusia tidak menghentikan kasih Kristus. Haleluya. Hari ini mungkin kau, Tuhan, aku ini udah lama menolak Engkau. Apakah aku masih diterima? Pasti diterima. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukan hanya dia ditolak, dia tetap mau datang. Dia ditolak, dia tetap menyatakan saudara kasihnya. Dia tetap menyatakan kebaikannya. Bahkan dia dianiaya di atas kayu salib, di tengah penderitaannya sekalipun saudara, dia tetap melepaskan pengampunan. Haleluya. Dia tetap menyatakan keselamatan. Bahkan sampai dihina mati. Bayangkan Tuhan mati muda saudara. Zaman sekarang kan orang kalau hidup roh agamawi itu kalau ada yang mati saudara, nanti ditanya umur berapa ya. Lalu kalau umurnya muda, kok masih muda udah mati ya. Nah Yesus mati muda saudara. Saudara ketika dia mati, dia bukan hanya pada hari pertama bekerja, melepaskan pengampunan, menyatakan kasih, menyatakan keselamatan. Orang penjahat yang di sebelahnya pun dia tetap kasihi. Ketika dia mati, surga tidak diam. Alkitab berkata, dia pergi ke lubang maut itu. Dia menemui orang-orang yang hidup sebelum Yesus datang ke dunia. Dia datang memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati jauh sebelumnya. Itulah kasih Tuhan. Sampai dia di lubang kubur pun tetap berkarya. Haleluya. Sudah bisa bayangkan kalau di dalam lubang kubur aja dia berkarya. Masa iya di tempat di dunia di mana dia lihat ciptaannya, dan di mana saya mau katakan kepada saudara, kehadiran anak-anaknya di muka bumi ini membuat dia saudara tidak mungkin tidak bertindak. Bahkan Alkitab mencatat saudara, ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan, dia bertanya, ada 50 orang benar? Bahkan sampai jumlah yang terkecil sekalipun. Bahkan kita lihat tetap Tuhan menyatakan keselamatannya bagi yang mau. Tuhan bilang kepada Abraham, oleh karena Abraham, gara-gara Abraham. Oh haleluya. Di tengah dunia yang banyak manusia sedang ada dalam kegelapan menuju kepada jalan kebinasaan ini. Ada kita di tengah dunia ini. Gara-gara Abraham, Tuhan selamatkan Lot. Gara-gara engkau, Tuhan selamatkan keluargamu. Gara-gara engkau, Tuhan selamatkan temanmu. Gara-gara engkau, Tuhan selamatkan customermu. Tuhan selamatkan pasienmu. Tuhan selamatkan sahabatmu. Gara-gara engkau, Pekanbaru diselamatkan. Mari di tengah kegelapan ini kita buat gara-gara. Siapa yang mau cari gara-gara? Angkat tangan saudara. Cari gara-gara kita kota ini diberkati Tuhan. Haleluya, gara-gara kita. Ada banyak orang yang melihat Yesus melalui hidup kita semuanya. Gara-gara kita, ada orang yang melihat kesaksian Yesus itu nyata. Gara-gara kita ada banyak orang yang tertarik ingin datang kepada Yesus. Mari saudara,
Ini pesan Tuhan, kafah. Makin melilit. Saudara, orang yang makin melilit dengan Tuhan, dia melekat dengan Tuhan, saking lekatnya, gak bisa lepas. Gak bisa. Kenapa? Karena ini bukan usaha kita untuk melilitkan diri kita. Tapi usaha dia hanya menanti apakah engkau membuka hatimu. Dia hanya menanti apakah engkau mau percaya dan menerima aku sepenuhnya. Dia menanti apakah engkau membaca firman-Ku dan engkau melihat aku di dalam firman itu. Engkau mau menerima firman itu. Apakah engkau mau menerima Injil itu? Apakah engkau mau menerima segala sesuatu dari aku, kata Tuhan, oleh pekerjaanku dan tujuan hidupmu juga untuk aku? Apakah engkau mau menerima itu? Saudara, apa yang terjadi? Bukan hanya dia mati, dia bangkit. Saudara lihat, ketika dia bangkit, baru 3 hari yang lalu Petrus nyangkalin. Baru 3 hari yang lalu murid-murid semua pergi tinggalkan Yesus. Baru 3 hari yang lalu saudara, orang-orang meludahi dia, menganiaya dia. Ketika dia bangkit, oh dia bukan pelupa. Dia sih ingat semua saudara. Saudara tahu, dia gak mau buang waktu untuk menghakimi manusia. Dia temui semua murid-murid yang sudah meninggalkan dia, bahkan menyangkali dia. Saya mau katakan kepada saudara, betullah Daud berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Aku berlari ke gunung, Engkau ada di sana. Aku berlari ke lembah, Engkau ada di sana. Itulah kasih Tuhan melilit kita saudara. Tidak mampu membuat kita lari daripada Dia. Tidak mampu membuat kita lepas daripada Dia. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Dia bukan hanya bangkit menyatakan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Datanglah Thomas yang si peragu ini. Sudah bisa bayangkan, dia sudah dianiaya, dia sudah dihina mati, dia sudah bangkit penuh kemenangan, masih ada yang gak percaya. Saya kasih tahu, Tuhan tidak buang waktu untuk menghakimi. Dia tetap bilang begini, it's okay Thomas, masukkanlah tanganmu. Saudara, dia berkata apa? Namamu sudah ada di kitab kehidupan itu. Wow. 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 Saudara, apa yang terjadi? Dia bersama murid-muridnya selama 40 hari. Dia gak langsung naik ke surga. Dia gak bilang aku bete bersama kalian. No. Wah, kalau kita saudara ada di tengah-tengah orang yang menganiaya kita, orang-orang yang menolak kita, orang-orang yang menyangkali kita, menghina kita, kira-kira gimana? Nggak betah kan saudara kan? Tapi Yesus tetap 40 hari bersama mereka untuk menggenapi sampai hari ke-50. 40 dia naik, dia suruh murid-muridnya menunggu saudara. Apa yang terjadi? Oh, dia bukan pergi meninggalkan manusia. Dia pergi untuk menjadi pendoa syafaat di surga bagi kita. Wow, betapa melilit kasih-Nya saudara. Betapa melilit mengikat kita. Dia bilang, don't worry guys, be happy. Aku pergi ke surga. Dia menjadi pendoa syafaat. Dia membela kita di surga saudara. Haleluya. Dia pembela yang ajaib. Kenapa? Kalau pembela saudara biasanya cari untung. Ya kan? Yesus enggak. Yesus mau menguntungkan kita. Dan saudara di surga dia mau sediakan tempat. Jaminan full guaranteed bagi kita semuanya. Dan saudara apa yang terjadi? Bukan hanya dia naik ke surga. Dia curahkan Roh Kudusnya. Kurang melilit apa kasih-Nya saudara. Sekarang bukan hanya dia sediakan tempat. Dia bilang, aku beri Rohku tinggal di dalam kamu.
Tidak ada kepercayaan agama manapun di muka bumi ini yang Tuhannya memberikan rohnya, hidupnya tinggal di dalam diri manusia. Allah itu roh, manusia adalah makhluk roh. Untuk manusia bisa bergaul dengan Tuhan, roh mesti ketemu dengan roh. Roh manusia yang mati ini membutuhkan kehidupan Roh Kudus, sehingga kita hidup oleh Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kita yang tadinya hidup tidak punya kuasa, sekarang kita hidup penuh dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kita hidup punya otoritas dari tempat yang maha tinggi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya nggak punya waktu yang cukup untuk menceritakan bagaimana kafahnya Tuhan sama kita. Tetapi saudara, kitab Roma mencatat bagaimana kafahnya Tuhan sampai dinyatakan siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka itu saudara, di gereja ini yang selalu diberitakan adalah Injil kabar baik. Adalah tentang kasihnya, adalah tentang karyanya, bukan tentang perbuatanmu. Bukan tentang kasih manusia. Oh saudara, jangan kata kepada Tuhan yang tidak terlihat, kepada manusia yang terlihat saja. Kasih kita jauh dari sempurna, kasih kita terbatas, bahkan seringkali palsu. Ada motif. Tapi Tuhan cuma punya satu motif. To love is just to love. That's it. There is no other thing. That's the true love. Haleluya. Saya percaya saudara, ketika engkau menerima apa yang sedang diucapkan ini, bukan suara pendeta Riki. Apa yang diucapkan ini bukan kata pendeta Riki. Apa yang diucapkan ini adalah firman Kristus yang sedang membawa gelap menjadi terang, yang sedang membawa yang tidak ada menjadi ada, yang sedang membawa yang buruk menjadi indah, yang sedang membawa yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang berduka jadi bahagia, yang jatuh jadi bangkit. Saudara, Alkitab menggambarkan Tuhan itu dengan nama El Shaddai. Saudara, pengertian El Shaddai ini adalah Allah Maha Besar, Allah Maha Penyedia. Kebesarannya dinyatakan dengan sufficient, menyediakan. Saya tahu keadaan seperti ini, ekonomi sedang mengalami sesuatu yang tidak mudah. Saya tidak terlalu suka untuk mengatakan sesuatu kata-kata yang negatif. Sulitlah, sukarlah, beratlah. Saya cukup mengatakan tidak mudah, saya mengerti itu saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dia disebut El Shaddai. Nah, saya ambil satu pengertian saja pagi ini bagi kita. Kata El Shaddai, El itu the Almighty God. Shaddai berasal dari kata Shad. Shad itu adalah dada seorang wanita. Seperti itulah Allah mau menggambarkan dirinya. Oh, dia pencipta wanita, saudara. Dia yang bikin wanita built-in itu keren banget. Seorang wanita yang menjadi istri, kemudian punya anak. Ya, setelah diberkati tentu saudara ya. Punya anak. Lalu apa yang terjadi? Secara otomatis wanita itu menghasilkan ASI bagi anak yang dilahirkan. Saudara, orang bertanya kepada saya, Pak, kenapa ada orang yang sudah divaksin? Ada yang kayaknya gak apa-apa tuh, baik-baik aja. Ada yang meriang, ada yang sakit, ada yang cukup berat. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari dengar baik-baik saudara. Vaksin diciptakan dalam kondisi yang memang waktunya terburu-buru. Karena situasi emergensi, saya bisa mengerti itu. Saudara, vaksin diciptakan
tidak mengikuti kondisi manusia. Sehingga hasilnya bisa berbeda-beda. Bahkan yang membuat produsen vaksin ini pun menyatakan tingkat keberhasilannya, persentasenya, saudara. Nah, El Shaddai ini, Allah Maha Besar ini, Syad ini, yaitu dia menggambarkan dirinya seperti wanita yang memiliki dada, saudara, yang sesudah melahirkan langsung menyediakan ASI. Dan saudara, ketika seorang anak lahir, maka apa yang terjadi, saudara? Ada dua pilihan. Kita mau menurut penyediaan manusia, apa itu? Susu kaleng, susu sapi. Dan saudara, bedanya susu sapi dengan air susu ibu, ASI ini, saudara, apa bedanya? Susu kaleng tidak mengikuti kondisi si anak itu. Tapi ASI seorang ibu, saudara, mengikuti kondisi anak itu seperti apa. Mengikuti pertumbuhannya, mengikuti usianya. Tapi kalau susu kaleng itu hanya kelompok umur. Umur sekian sampai umur sekian, ini susunya. Tapi kalau ASI itu, saudara, mengikuti tingkat pertumbuhan, keadaan daripada bayi yang dilahirkan oleh ibu itu. Wow. Dan hari ini saya mau ceritakan sama saudara, Tuhan menggambarkan dirinya dengan El Shaddai. I'm so amazed. Kenapa? Seorang dokter ahli anak terkenal di Indonesia sering masuk TV dan saya kenal beliau cerita, dia minta saya menjadi seorang yang bisa menjadi pembawa kampanye. Pak, Bapak harus kampanyekan, semua keluarga harus memberikan ASI, ibu-ibu harus memberikan. Lalu saya tanya, Bu, Ibu dokter, gimana kalau ada orang yang nggak punya ASI atau nggak cukup? Tidak mungkin, Pak. Loh, kenapa nggak mungkin? Buktinya ada kok. Nah, itu persoalannya. Tuhan sudah ciptakan ketika ibu ini melahirkan, pasti ada ASI-nya. ASI-nya bukan hanya cukup, tapi sesuai dengan kondisi kebutuhan anak itu. Lalu kemudian saudara, tapi kenapa? Saya tanya, kenapa ini begini? Ibu itu bilang begini, saudara. Itu artinya si anak salah minum. Saudara, saya punya anak yang pertama dulu, jam 3 pagi saya bangun, saya kaget, anak itu gak ada di sebelah saya lagi. Wow, anak pertama, wow. Saya kaget, saya bangun, saya cari, rupanya anak itu di ruangan lain diambil oleh suster, dikasih susu kaleng dengan botol, saudara. Ya, ini udah terjebak dengan bisnis, ya, industri minuman ini, saudara. Saya nggak terima, saya langsung copot. Saudara, ketika anak itu dikasih minum dengan usaha ibunya atau manusia atau orang lain dengan penyediaan manusia, saudara, dia salah cara minumnya. Beda, saudara. Saudara, jadi ibu dokternya bilang, Pak, nggak mungkin, pasti. Saya mau bilang kepada saudara hari ini, Tuhan sudah sediakan apa yang kau butuhkan, bukan hanya selama engkau hidup di dunia ini. Oh, sesudah engkau hidup di dunia ini, Dia sudah sediakan surga bagi kita semuanya. Haleluya. Dan saudara, lalu kemudian dijelaskan lagi, saudara, tentang bagaimana ASI ini, saudara. Ya, saudara lihat ketika seorang ibu sesudah melahirkan, karena dia harus kerja, maka dia ambil botol, saudara. Dia ambil dulu ASI-nya, lalu ditaruh di botol. Kenapa? Karena Pak, kalau memang ASI-nya udah banyak, Pak, itu rasa sakit kalau nggak dikasih minum, nggak dikasih keluar ASI-nya. Tahukah saudara? Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik. Jangan saudara pikir kalau hidupmu susah Tuhan senang. Tuhan ikut rasa sakit kalau apa yang Dia sediakan tidak sampai dalam hidup kita. Oh saudara, Dia akan ikut bersuka cita kalau apa yang Dia sediakan kita terima, kita nikmati. Yang Dia sediakan lebih dari makan minum, yang Dia sediakan hidupnya sendiri, nyawanya sendiri, tubuhnya sendiri, hatinya sendiri, rohnya sendiri.
Lalu kemudian dokter ini cerita kepada saya, Pak Pendeta, Bapak akan lihat seorang anak yang minum ASI dengan yang tidak, bukan hanya kesehatannya, kekuatannya berbeda. Oh, setiap pagi berapa banyak orang-orang di Pekanbaru ini bahkan dari luar kota ikut bersama dengan saya ngenyot. Bukan ASI saudara, Astu, air susu Tuhan. Talitakum. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, lalu saudara, kita lihat bukan hanya lebih kuat, lebih sehat, tapi sifatnya pun lebih baik. Saya bilang, apa hubungannya? Apa hubungannya? Karena anak itu ketika dia ada di dada ibunya, dia mendengarkan detak jantung yang 9 bulan dia sudah dengar. Saudara, Tuhan keren banget. Kita ini diciptakan very unique, specific. Nggak ada detak jantung kita yang sama, saudara. Bola mata aja beda-beda. Makanya KTP sekarang difoto mata. Wow, keren juga ya saudara ya. Kita biasa selfie tampak banyak gitu kan. Sekarang selfie tampak mata. Nah saudara, jadi ketika detak jantung itu yang dia dengar, dia tenang. Dia tenang. Makanya mempengaruhi sifatnya. Pantesan, saya heran saudara. Kenapa anak bayi ini ketika pindah ke tangan ibu-ibu yang lain, mungkin wajah ibu yang lain mungkin lebih keren daripada ibunya sendiri. Mungkin tangan ibu yang lain lebih empuk dari tangan mamanya yang kurus tulang itu saudara. Tapi tetap aja ketika dia digendong oleh ibu-ibu yang lain, dia menjerit, menangis. Herannya ketika dipindahkan ke tangan ibunya, dia diam. Apakah anak bayi ini sudah hafal wajah? Yang kadang-kadang uniknya begini saudara. Ini kembaran, jadi pindah ke tangan kembaran ibunya, tantenya. Dia nangis, pindah ke tangan ibunya, wajahnya sama. Dia nggak nangis, kenapa kok dia di situ nangis padahal wajahnya sama? Menghadapi musuh yang tidak terlihat, kita membutuhkan kekuatan yang tidak terlihat. Menghadapi musuh yang tidak terlihat, kita membutuhkan kuasa yang tidak terlihat. Saudara, kenapa Tuhan taruh Roh Kudus di hati kita? Untuk kita mendengar detak jantung Dia. Wow! Saudara tahu, ketika anak ini ditaruh di dada mamanya, dia tenang. Berapa saudara mau selalu nempel di dadanya Tuhan? Katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari terima berkatnya. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai.
ada pujian, tepuk tangan, sorak-sorai, sukacita. Kejadian 49 ayat 25 berkata, dan terimalah ini saudara. Oleh Allah ayahmu akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas. Berkat dari mana? Wow. Dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dan berkat, haleluya. Inilah berkat El Shaddai saudara. Ada berkat buah dada kandungan. Dari yang mengandung punya berkat buah dada. Saudara mau seperti Yohanes? Yohanes ini saudara, sering nempel di dadanya Yesus. Apa yang terjadi dengan Yohanes? Dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia dianiaya, disiksa. Tapi ketahuilah, wow, my God, sampai hari ini miliaran manusia bisa dituntun untuk tahu agenda apa yang akan terjadi melalui nubuatan akhir zaman yang disampaikan oleh Yohanes. Bagaimana kita mau takut? Kita bisa dituntun sampai keadaan apapun di akhir zaman ini, saudara. Yohanes mengalami keadaan yang berat, yang sulit, yang sukar, saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia mendapat tuntunan sehingga kitab Wahyu dituliskan. Dan berapa banyak orang, dia sudah mati ribuan tahun lalu, tapi hidupnya masih menjadi berkat, menjadi berarti sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yeha. Saudara, dia sering GR. Dia bilang apa saudara? Dia menyebut dirinya murid yang dikasihi. Kalau saudara kumpul sama teman-temanmu, lalu kemudian kau cerita, saudara-saudara, satu kali saya berkumpul dengan teman-teman saya. Ada 5 orang kami, ada si A, si B, si C, si D, dan saya murid yang dikasihi Yesus. Kira-kira gimana? Dia sendiri yang menuliskan di kitabnya sendiri saudara, bahwa dia murid yang dikasihi. Yuk mari kita GR. GR itu gede roh. Haleluya. Karena roh yang ada padamu yaitu Roh Kudus lebih besar daripada roh-roh yang menakutkan, roh-roh yang mengintimidasi kita. Ada Roh Kudus yang jauh lebih besar. Roh-roh yang mencoba mengkhawatirkan, menakut kita, dikalahkan oleh roh itu. Kenapa? Kita nempel dadanya Yesus. Dan kabar baiknya hari ini saudara. Kabar baiknya adalah apa? Sudah siap menerima kabar baiknya? Kau punya banyak alasan untuk bahagia. Yesaya 26 ayat 12. Saya yakin saudara gak banyak yang ingat ayat ini. Saya yakin banget. Yuk sama-sama. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. mungkin kau bilang, Tuhan, bagaimana, apa yang bisa kulakukan Tuhan? Bagaimana aku bisa mendapatkan pekerjaan? Bagaimana aku bekerja tapi bisa mendapatkan penghasilan? Bagaimana bisnis bisa berjalan dengan baik? Hari ini dengar, ketika engkau punya iman dalam Yesus, engkau nempel di dadanya Yesus, engkau kafah dengan Tuhan Yesus, apa yang akan kau alami? Dia bukan hanya menyediakan damai sejahtera. Kenapa engkau damai sejahtera? Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, engkaulah yang melakukannya bagi kami. Bukan kekuatan kami,
bukan keadaan kami. Engkau yang melakukannya bagi kami. Yeay. Tuhan, bagaimana aku bisa kerja di rumah sakit Tuhan, sementara banyak orang yang terpapar. Apalagi aku buka mulut orang Tuhan, bagaimana aku tahu ada apa di mulutnya Tuhan. Bukan Engkau yang mengerjakannya, tapi Dia yang mengerjakannya di dalam Engkau. Amin. Nempel, kafah, melekat dengan Yesus. Saudara, di tali takum setiap pagi, kita mulai hari kita bersama Yesus. Tanda kita mau nempel dengan Dia. Ini bukan soal perasaan. Wah, aku rasa Tuhan dekat. Tapi giliran ada sesuatu keadaan yang gak enak, langsung takut, langsung khawatir, langsung down, langsung kecewa, langsung mutung. No. Antara mulut dengan tanda-tanda kok beda. Ya memang kadang-kadang simptomnya bisa begitu, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, saudara, Tuhan menyediakan. Menyediakan di sini bukan setengah, sepenuhnya. Jadi kalau saya buka masker itu artinya baru mau mulai, saudara. Yuk, Yesaya 57. Yesaya 57 ayat 19. Sudah baca Yesaya 57. Aku menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Betul? Kita kafah, kita nempel di dada Tuhan. Kita dengar detak jantung Tuhan. Kita bahagia, kita tenang. Karena kita bahagia, kita tenang, kita jadi bisa bekerja dalam tuntunan Roh Kudus. Karena kita bahagia, kita tenang, imun kita naik. Virus belum masuk, udah kabur duluan, saudara. Ada radiasi pengurapan Tuhan dalam diri saudara. Tapi hari ini ada kabar baik lagi, saudara. I create the fruit of the lips. Di dalam bahasa Inggrisnya Yesaya 57 itu dikatakan, I create the fruit of the lips. Aku menciptakan buah dari bibir. Ini bicara perkataan. Hari ini biarlah Tuhan kita berikan kesempatan menciptakan buah dari perkataan. Bukan hanya ngomong, tapi ada buahnya. Haleluya. Orang yang di luar yang gak percaya Yesus, bahkan orang yang mengaku percaya Yesus dan mengaku Kristen, gak sedikit juga yang ikut-ikutan ngomong, aduh keadaan susah di, aduh gak jelas ini, aduh. I can understand that, it's human, itu manusiawi. Tapi hari ini saudara, saya mau bilang bersaudara, lalu sampai kapan kita mau kayak gitu? Aduh susah, aduh berat, aduh gak jelas. Emangnya menjawab? Emangnya memperbaiki? Terus sampai kapan? Sampai detik ini, itu selesai, itu berhenti. Tuhan akan menciptakan buah dari perkataanmu. Kenapa? Karena engkau mau menempel di dadanya Yesus. Engkau mau mendengar detak jantung Yesus. Engkau rindu, saudara, merenungkan firman Kristus siang dan malam. Engkau mau hidup oleh Roh Kudus. Dia akan menciptakan bukan hanya kata-kata, tapi the fruit, buah dari perkataan. Oh, aku sehat, aku kuat. Yesus ada dalam aku. Dia yang hebat bekerja di dalam aku. Aku punya masa depan. Jalanku terang. Haleluya. Saudara, bukan hanya kata-kata positif. Tapi Tuhan lihat yang di dalam engkau ada roh. Rohnya kau terima. Tanda orang terima rohnya, mau hidup oleh rohnya.
Tanda orang terima rohnya, mau menerima firman. Dan saudara, kabar baiknya, Tuhan tetap sediakan damai. Mungkin saudara mendengar ini, ya inilah hidupku ya, gak melekat sama Tuhan, jauh dari Tuhan. Hari ini saya kasih tahu, Tuhan gak mau sibuk menghakimi saudara. Tapi dia bilang apa? Damai, damai. Buka ayatnya, damai, damai. Bagi engkau yang masih jauh dan bagi yang dekat, dua-duanya Tuhan tetap kasih damai. Yang dekat dengan Tuhan gak jadi sombong, justru makin jadi rendah hati. Yang dekat sama Tuhan saudara gak menghina orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan pun tidak ditolak oleh Tuhan. Hari ini Tuhan buka kesempatan, marilah kepadaku, hai yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia membuka tangannya menyambut saudara. Mungkin saudara berkata, aku udah capek Tuhan, aku udah gak tahan Tuhan. Tapi hari ini aku mau buka hatiku. Aku gak mau lagi dengan susu kaleng. Aku gak mau lagi dengan susu sapi. Aku mau dengan astu, air susu Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum saya tutup, kadang-kadang saya kalau udah khotbah ini susah nutup. Saudara ingat kejadian tentang Daniel ada di mana, saudara? Dia dilempar ke dalam tempat perapian. Daniel 3 mencatat ayat 24. Terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Sadrak, Mesak, Abednego ini saudara bertiga. Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya karena mereka nggak kenal Tuhan kan, maka bilang seperti anak dewa padahal anak bapa. Tuhan tidak menghentikan apinya, tapi Tuhan cukup menaruh Yesus ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Hari ini mungkin kau berkata, kapanlah pandemi ini berhenti dan berlalu? Saudara, Tuhan terlalu kuat. Terlalu kuat, terlalu kuat. Kenapa? Yuk mari perhatikan saudara gambar ini. Manusia pinter menciptakan vaksin. Dan kita tahu tadi apakah vaksin jawabannya. Kita tahu tadi ternyata berbeda-beda hasilnya saudara. Ya. Ciptaan manusia. Wow ada vaksin, wow. Mana yang lebih hebat? Antara vaksin sama yang membuat vaksin. Mana yang lebih hebat? Yang buat vaksin dong. Saudara, sudah terbukti. Tubuh kita ini saudara, diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Di padang gurun, gak ada rumah yang jelas, gak ada sanitary, apalagi AC. Dan tempat tidur apa? Ya, king coil gak ada. Gak ada air, gak ada pump, gak ada sumur tanah. Udara ekstrim, gak ada vitamin, gak ada makanan yang jelas. Sudah terbukti mereka bisa hidup dari Tuhan. Saudara lihat tubuh manusia. Manusia ini jauh lebih hebat dari vaksin itu. Buka dong guys gambarnya. Manusia ini lebih hebat dari vaksin itu. Sekarang mana yang lebih hebat? Manusia pencipta vaksin atau pencipta yang menciptakan manusia? Tentu pencipta yang ciptain manusia. Hari ini kabar baiknya, dia membuat kafah bagi kita, melekat dengan kita. Dengan cara apa? Lihat saudara,
Tolong lanjutin gambarnya. Dia beri rohnya dalam hidup kita. Bisa bayangkan, manusia bisa ciptain vaksin. Hebat manusia ini. Ada yang lebih hebat dari manusia. Tuhan pencipta manusia. Dan yang lebih dahsyat, manusia itu diciptakan dahsyat dan ajaib. Tuhan pencipta yang dahsyat dan ajaib ini ada di dalam diri manusia. Salah satu yang membuat mungkin virus ini menyebar karena orang yang sudah divaksin merasa pede, percaya diri yang tinggi. Maka akhirnya dia pergi kemana-mana. Tapi jadi OTG, saudara, nyebarin kemana-mana. Tapi saudara, kalau orang yang punya roh Allah dalam dirinya, dia ada kekuatan yang melampaui kekuatan manusia. Ada kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Siap menerima bahagia dari surga. Haleluya. Saudara, saya tutup dengan kisah para rasul. Lalu kita sehat, kita kuat, kita bahagia. Terus mau ngapain? Mau ngapain kita di dunia ini? Saudara, ini yang Tuhan tuntun kita pada bulan Agustus ini. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada. Alkitab tidak bilang kalau menerima itu tidak bahagia. Dan tidak perlu dibilang Alkitab, saudara juga bisa membuktikannya. Bahwa kalau menerima itu, tapi Alkitab mesti kasih tahu bahwa lebih bahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak tahu. Dia pikir menerima aja yang bahagia, padahal lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Saudara tahu kalau saudara pakai masker, saudara tarik nafas, saudara buang nafas, lalu saudara hirup nafas saudara lagi. Kalau terus-terusan itu saudara lakukan, itu secara ilmu pengetahuan bisa membahayakan tubuh manusia. Betul nggak? Artinya apa? Nafasnya sendiri dia hirup. Nafas saja, nafas sendiri aja nggak boleh dihirup, mesti dikasih, mesti dilepasin. Saudara coba tarik nafasmu. 1, 2, 3. Beri. Tarik nafas. Beri. Jangan kenceng-kenceng. Orang di depan jaga jarak, saudara. Enak kan? Sekarang coba ambil nafas. Terima nafas. Ambil terus. Jangan beri. Sampai besok. Kematian. Saudara, orang yang punya kehidupan Tuhan dalam hidupnya, dia sedang membagikan kehidupan. Dia tidak menyimpan kehidupan itu sendiri. Dia membagikan kehidupan itu. Dan dia bahagia. Saudara, terbukti kok. Coba lihat. Seorang ayah, seorang ibu bahkan kerja dua-duanya. Capek-capek dia kerja, dia pulang, besok kerja lagi, dia pulang, besok kerja lagi. Paling bahagia kapan? Ketika semua berkat dari hasil jeripayah usahanya itu saudara menjadi berkat bagi keluarganya. Dia bahagia. Dan hari ini saudara, ketika engkau menjadi berkat, bukan hanya bagi keluargamu, bagi yang lebih luas. Siap menjadi berkat bagi yang lebih luas? Saya ulangin saudara. Bagi keluarga, oke? Bagi keluarga, katakan bagi keluarga. Yang lebih luas. Yang lebih luas. Saudara mau berkat hanya bagi keluarga? Bagi keluarga. Saudara mau berkat yang lebih luas? Haleluya. Saudara, izinkan Tuhan mau mempercayakan saudara berkat yang lebih luas. Bukan hanya berkat bagi keluargamu, tapi yang bagi luas, lebih luas, lebih luas. Engkau akan bahagia saudara. Karena itu cara Tuhan. Tuhan datang ke dunia hanya untuk memberi. Hanya untuk memberi, karena dia sumber. Kita ada di dunia, diberi oleh Tuhan. Dan kapasitas saudara dan saya bukan hanya untuk diberkati. You have to know your capacity. Di Indonesia sudah orang beli handphone mahal.
tapi yang dipakai cuma SMS. Semua fitur yang lain gak dipakai. Berarti dia punya kapasitas membeli, tapi gak punya kapasitas untuk memakai. Saudara punya mobil, datang ke gereja, bawa mobil yang kursinya 50. Tapi yang diisi cuma 5, 3 anak saudara. Mas kenapa beli yang kapasitasnya sebesar itu? Tiap minggu, apa mas bawa penumpang tiap hari? Enggak juga sih. Terus kenapa yang beli 50 kursi? Ya demen aja. Itu kursi yang 40 sekian lagi sia-sia. Tuhan enggak mau apa yang dia sediakan sia-sia. Sebab itu bagi orang yang hanya mau menjadi berkat segini, Tuhan sediakan berkat segini. Tapi orang yang mau diberi Tuhan kapasitas yang lebih luas, Tuhan akan siapkan berkat yang lebih luas. Woo! Haleluya. Saudara, di gereja ini, persembahan yang saudara kumpulkan bukan hanya bagi kepentingan gereja ini. Bukan hanya kepentingan bagi gereja cabang, bukan hanya kepentingan bagi gereja GBI, bahkan bagi gereja-gereja lain saudara, sampai ke desa-desa, kapasitas yang lebih luas lagi. Tuhan mau berkati kita. Haleluya. Hari ini saudara, biarlah ini menjadi doa kita bersama-sama. Angkat tangan, katakan bersama dengan saya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Panggil nama itu, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Oh Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya, selama-lamanya. Panggil nama itu, Yesus terlebih besar. Selama-lamanya, selama-lamanya. Mari yang rindu membuka hatimu, katakan di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Yes. Mari engkau yang mau Yesus terlebih besar di dalam hidupmu. Setiap kali kita menerima perjamuan Tuhan, ini bukan ritual, tapi iman dan kerinduan. Biarlah engkau semakin besar di dalam aku, semakin berkuasa dalam aku, semakin hidup dalam aku, semakin bekerja dalam aku. Haleluya Yesus, haleluya. Saudara dimanapun kau berada, mari angkat. Kita akan makan tubuh Yesus, minum darah Yesus. Tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Melebihi daripada makanan jasmania saudara. Makanan roh ini membuat kita
mengalami Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Lebih besar dari akal budi kita, lebih besar dari kemampuan kita, lebih besar dari kekuatan kita, lebih besar dari hikmat kita. Mari kita terima, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita terima. Kita angkat cawan, oleh darah Yesus kami sudah ditebus, dikuduskan, dilayakkan. Oleh darahnya kami dibawa mendekat dengan Dia, melekat dengan Dia, kafah dengan Dia. Dia beri rohnya, tinggal dalam kami, bekerja dalam kami, menghidupi kami. Kami mau hidup oleh Yesus, oleh Roh Kudus. Sebab itu darahnya tidak sia-sia. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari semua saudara ucapkan syukur buat tuntunan firman Kristus. Haleluya. Kita memasuki bulan Agustus ini dengan tuntunan yang luar biasa, indah, hebat, mulia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mendengar setiap mazmur, pujian, syukur, pengagungan dari anak-anak-Mu. Mulut mereka menyatakan puji-pujian kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hidup-Mu yang Kau berikan. Firman-Mu bukan lagi perkataan dan pengetahuan, tapi sudah menjadi nyata dalam diri-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hidup kami Bapa, dengan mazmur, pujian, syukur anak-anak-Mu Bapa. Biar Bapa tersenyum melihat senyum anaknya yang sadar dikasihi oleh Bapa. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit God. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Orala barala 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 barala. Ila barala bu. Dunia la bayang kanti. Ila barala bu. Yang mau kafah, cintanya tidak bertemu sebelah tangan. Haleluya. Oh, la 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 la. Oh, la la baya shakata la 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 baya shakata la 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 la. Oh, la la baya shakata la 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 baya. Haleluya. Terima lawatannya. Terima urapan Roh Kudus. Yes. Kami terima ya Tuhan. Haleluya. Ora la baya shakata. Mari angkat tangan kita saudara. Karya terbesar terima. Karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang samakan taatmu yang ternilai. Panggil nama itu.
receive above everything from the Most High. Kami sudah menerima di atas segala-galanya. Yang tidak terbandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Dari tempat yang maha tinggi kami terima. Kami kafah dengan Dia. Cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Kami nempel di dada Yesus, mendengar detak jantungnya. Oleh Roh Kudus yang bicara membawa firman-Nya. Kami mau selalu dipenuhi oleh firman Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memiliki damai sejahtera, kebahagiaan dari Tuhan. Maka itu imun kami naik, kami sehat, kami kuat dalam Tuhan. Dan lebih daripada sehat dan kuat, kami tetap hidup berkarya, berdampak, memuliakan Tuhan Yesus. Terlebih berbahagia, memberi daripada menerima. Kami bukan hanya bahagia ketika menerima ya Tuhan. Kami sadar Tuhan beri kami kapasitas untuk memberi. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini dalam ibadah ini, bahkan minggu yang pertama, di awal bulan kita selalu datang membawa persepuluhan kita juga saudara bersama-sama. Mari saudara yang mengembalikan persepuluhan, yang di rumah-rumah maupun yang ada di gereja yang hadir di ibadah ini. Angkat tanganmu saudara. Bapa, aku berdoa kita tetap bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kami datang menghormati Engkau Tuhan. Kami tahu segala-galanya berasal dari Dia. Dia yang mengerjakan di dalam kami. Maka itu kami boleh hidup dalam berkat-Nya. Kami mengembalikan persepuluhan, tanda ketaatan akan firman-Mu. Tanda pernyataan, berkat ini semua milik-Mu dan berasal daripadamu. Tapi kami diberi kepercayaan mengelola dengan cara Tuhan. Kami kelola bukan hanya untuk kami, tapi kami mau kelola, mengembalikan menjadi milik Tuhan. Mulai dari 10% kami belajar Tuhan, karena kami tahu semua milik Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau menyediakan berkat dengan cara yang ajaib bagi kami semuanya. Bahkan Bapa kami berdoa juga Tuhan, mari saudara yang membawa persembahan syukur saudara, engkau sadar engkau diberkati secara rohani. Dan engkau sadar berkat rohani menghasilkan berkat jasmani. Dan engkau mau berkat jasmani memuliakan nama Tuhan Yesus. Angkat setiap tangan saudara mengembalikan, membawa persembahan syukur saudara. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat membawa persembahan syukurnya. Dengan sukacita kami bawa ya Tuhan. Berkat rohani ini memberi berkat bagi kami. Berkat Kristus memberi berkat bagi jasmani kami. Kami mau berkat jasmani tidak mengikat kami. Tapi kami bawa dengan ucapan syukur, dengan sukacita memuliakan nama Tuhan. Semua yang bersyukur dengan sukacita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk semua saudara. Saudara yang mengikuti dari rumah-rumah, saudara bisa screenshot nomor rekening ataupun QR code ini, saudara bisa pakai untuk waktu-waktu selanjutnya. Dan saudara bisa mentransfer atau juga melakukan dengan QR code saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Lalu kemudian Talitakum besok pagi secara khusus saudara Ibu Gracia akan menyampaikan ada sesuatu yang Tuhan taruhkan khusus saudara. Jadi jam 5.30 pagi dan setiap pagi Talitakum selama 90 hari saudara kita mengadakan perjamuan kudus. Ini bicara kafah saudara. Ya, kita terima hidup Yesus masuk tinggal dalam hidup kita saudara. Makin besar dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara. Mari sebelum kita akhiri pertemuan ibadah hari ini saudara, kita menerima tangan Tuhan untuk memberkati kita selalu. Bapa, kami mengangkat tangan kami, tanda percaya ada tangan-Mu yang selalu tersedia memberkati kami semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah. Bawalah anugerah yang berlimpah dari Allah Bapa yang sudah dinyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia tinggal di dalam kita oleh Roh Kudus. Kita kafah dengan Dia. Dia bekerja di dalam kita. Kita dipimpin oleh Roh-Nya. Kita hidup, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada pada dunia ini. Sehingga kita tetap berbuah, berkarya, berdampak, memuliakan Dia. Kita semakin serupa dengan gambarnya, hidup dalam kemuliaannya. Dan kita hidup diberkati dalam segala kelimpahan untuk menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Semua yang menerima berkat ini katakan Talitakum Pentakosta. Selamat hari Minggu. Shalom.